Makna sempurna seolah memang tidak akan pernah habis untuk dicari keberadaannya. Setelah panjangnya perjalanan, sang patih kembali tertunduk menyusuri segala pikiran. Pikiran akan ragam cobaan, dan pikiran akan ragam kekuatan yang semestinya sudah dicukupkan. Namun suratan takdir telah mengucap lainnya. Semesta seakan masih menuntutnya untuk menimba misteri pelajaran. Pelajaran dari lain kebijakan yang sejatinya sudah lama direncanakan dalam alur kedewataan. Bayangannya masih belum mampu terpecahkan. Sampai saat suara sapa pertama di Gua Garba terdengar kembali membisikkan. Sesaat kemudian, gambaran akan daratan seolah sirna. Berganti birunya lautan yang menyapa betapa tenangnya. Haturan doa dalam sembahyang malahan membawanya ke pemandangan nan indah penuhnya. Tepat pada penggalan bab. Untuk segala kebaikan yang baik teruntuk Ibu Pertiwi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pura Gua Lawah ya, di Pancai ya, di daerah Klungkung. Klungkung, sana gunung, di sana laut. Nah, di sini merupakan pura yang cukup dihormati bagi sebagian masyarakat Bali karena keunikannya. Keunikan inilah ketika nanti pergantian langit dari gelap dari terang menjadi gelap tuh, konon katanya, bukan konon katanya lagi, ini memang benar terjadi, kayak akan banyak pasukan kelelawar keluar dari guanya. Dan menurut masyarakat Bali itu adalah sebuah berkah atau sebuah spirit baik lah ya, sebuah spirit baik yang akan keluar gitu. Dan di sini nanti kita juga ada sedikit cerita tentang Kembu Iwa juga, karena di titik ini konon katanya, legendanya Kembu Iwa pernah mendapatkan kakinya di sini dan ada sebuah cerita yang mungkin tidak kalian sangka. Ya. Tapi nanti aja. Ya wes, itu kita nanti ngikutin, kita ditemani sama Mas Panca, beli jeruk panca, guru saya selama di Bali. Kita ikutin aja, karena kita nggak tahu, buat teman-teman kesini juga tolong tetap mengikuti tata cara adat setempat, karena terkait ini tempat lain, ritual agama lokal sini juga jangan sampai kita nyalain, tetap pakai kamen, pakai baju yang sopan, meskipun memang ini dibuat untuk wisatawan, dibuka ya, tapi tetap jaga kesopanan itu aja. Yuk kita ikutin langsung.
Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuki sesi malam hari. Ngomongnya sadu bentar. Dari yang tadinya transisi dari Kakek diteleki lopo. dari terang menuju gelap ini. Jadi mungkin teman-teman juga udah melihat beberapa footage waktu kelelawar di Gua Lawa itu pada keluar kan sangat-sangat epic ya mungkin ya. Kalau aku sebagai pendatang yang baru datang dari Jawa ke Bali melihat itu ya takjub kan. Wah, banyak. Apalagi takjubnya merasakan, ini rasanya teleki ulo, teleki lowo bolak-balik. Sebelumnya kan kita lihatnya kan di film-film Batman, tapi sekarang kita melihat ini di area yang sakral mesti rasanya berbeda juga. Terus teman-teman tadi melihat bagaimana ribuan kelelawar ratusan bergelantungan kita mendekat. Oh iya. Gitu ya. Dan itu merupakan rezeki juga ya Mas. Rezeki juga. Dan tadi sebenarnya kita kesini juga tidak sebentar sampai itu, ternyata kita memang diizinkan untuk yaudah masuk aja sekalian lihat, sekalian Mas Panca tadi minta kirim doa. Belakang Juru Mangkus ini bilang baru Anda orang luar yang boleh masuk. Ya, takjub. Baru Anda orang luar yang boleh masuk, ngomongnya bukan ke saya, ke Genta. Berarti Genta memang luar biasa. Dari Juru Panca sih lebih tepatnya sih. Ngomongnya gitu, Genta. Kan justru jangan serius lah. Santai lah. Oke, teman-teman ini ya rombongan kelelawar udah mulai dikit ya volumenya daripada yang tadi. Dan kalau kita boleh membahas sedikit cerita tentang Gua Lawa ini sendiri kan sebenarnya udah pernah kita singgung sedikit waktu kita di Gua Garba ya tentang sebuah terowongan misterius itu yang konon katanya tembusannya sih di sini, konon katanya nanti verifikasinya biar Mas Gado yang menjelaskan. Dan lah uniknya maksudnya kalau kita lihat dari segi geografi depan Gua Lawa ini adalah langsung laut menuju Nusa Penida dan dilalai atau kebetulan besok kita juga mau ke Nusa Penida juga kayak gitu ya. Ada ini bukan tentang Gua Lawa terus ke Nusa Penida, bukan, tapi sebenarnya tentang di Nusa Penida sebenarnya ada poin apa dan cerita apa yang sebelumnya terbesit di pikiran Kebu Iwe sebelum dia nyebrang ke Nusa Penida sebenarnya bagaimana Mas ceritanya? Jadi gini teman-teman, sebelum kita bercerita tentang Gua Lawa dan tentang Kebu Iwe, sebetulnya hari ini sebenarnya bukan hari ini ya, tadi malam sebenarnya kita di titik yang ini lanjut enggak karena ternyata cerita tentang Kebu Iwe itu di luar ini ya, di luar ekspektasi kita tuh nemuin hal-hal baru yang epic banget gitu, yang luar biasa sekali gitu. Terus ya terkait dengan Gua Lawa kita tahu sendiri bahwa kemarin ada cerita di Gua Garba kan ada terowongan yang tembus. Mohon maaf nggak bisa ditampilkan ya terowongannya. Tapi ya jangan tanya saya sudah masuk enggak, nanti kalau bilang ya nanti dikejar. Intinya sih sebetulnya bukan memang ada mitos bahwa itu tembus ke Gua Lawa, tapi bukan tembus secara fisik sih sebetulnya. Sebetulnya hanya kalau di dalam itu sebetulnya terowongannya di Gua Garba itu kanan dan kiri itu kemana, kanan ke Gua Lawa memang. Jadi prosesnya ke Kebu Iwe di sana itu memang proses perjalanan dari Gua Garba ke sini itu prosesnya bukan proses secara fisik, dia duduk di situ di bawah di dalam itu untuk dia tembus ke belakang. Tadi teman-teman lihat yang dari atas lubang itu sih sebetulnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan itu aja kami sampaikan, dan
kenapa dia harus di sini ya sebetulnya itu kan kalau kita ngerunut dari kemarin-kemarin, ini agak serem teman-teman sebetulnya. Tadi malam kita itu mendapatkan fakta-fakta yang kok membagongkan. Membagongkan apa ya? Kalau untuk ini, saya boleh cerita. Mungkin Mas Genta mungkin juga mau cerita. Nanti Mas Genta biar nambahin bahwa kalau untuk hal gagah-gagahan, wah hebat ya kita bisa gini ya. Tapi ternyata ngeri loh. Ini yang kita telusuri ternyata itu justru yang mungkin yang harusnya agak-agak sedikit ditutupi terkait rahasia atau misteri ini. Jadi sebelumnya saya juga disclaimer, saya mohon maaf kalau ternyata ada cerita ini harus sedikit membuka tabir-tabir misteri yang memang kadang harusnya memang masih harus tertutup oleh semesta itu aja. Kalau saya boleh cerita melanjutkan kalau di sini jatuhnya setelah dia jalan secara spiritual lah. Saya bilang secara spiritual dari Gua Garba ke sini, sebetulnya disinilah tempat penjemputan antara GBN, Guru Besar Nusantara yang di darat untuk memerintahkan ke Bu Iwa untuk menyerahkan ke Bu Iwa ke Guru Besar Nusantara yang berurusan dengan laut atau penguasa lautan. Itu sih, jadi kayak ini pintu yang kayak apa ya, kayak nyambut digandeng dituntun sana datang nyambut kayak ngomong oke, tolong ajari muridku ya, lagi. ini ku serahkan muridku, ini tahap selanjutnya aku serahkan muridku padamu. Silakan diapa-apain terserah untuk melanjutkan proses belajarnya seperti itu sih itu judulnya itu. Nanti dari situlah akhirnya ada proses perjalanan secara fisik ke Boyo. Dari sini memang nanti setelah itu ke Boyo tetap benar-benar ke sini, habis itu baru melanjutkan jalan ke ini, jalan ke Nusa Penida. Itu ke Nusa Penida kemana ya itu kita lagi nyari itu pelan-pelan dari sini nanti kita nyari ke sana untuk menemui titiknya itu sih Mas. Ini yang momen terepiknya adalah ketika seorang guru, ini kita berbicara bukan guru di kelas ya, ini guru yang totali guru maha guru satu menyerahkan kepada maha guru lain, itu kan ibaratnya ya, sosok yang diserahkan saya kan juga bukan sosok yang biasa-biasa aja. Ke Bu Iwa, darat dan laut saling bertemu, romantisme, aku tidak bisa membayangkan dialog yang terjadi waktu itu seperti apa. Ya kalau dialognya sendiri mungkin ya apa ya, kayak kata-katanya aku nggak ini sih. Kata-katanya sih seperti mungkin kayak melepas apa ya, bukan momongan ya, kayak melepas murid tapi dengan kata-katanya kayak kok tempalah loh maksudnya, tempalah gitu, bukan yang kayak ngerti kan, kayak kalau ibu ngasih bayi ke anak kan mesti lembut, ini enggak, justru yang ngasihnya berarti kayak kalau bahasa bagongannya hajaran nih tak titip nulis sembuh tempahan kasaran gitu lah. Gitu. Penyerahan prosesnya seperti itu. Kata-katanya seperti itu. Saya belum bisa menemukan kata-kata yang epik, nanti biar diwakilkan oleh Mas Genta tadi. Tapi bisa dibilang dari segala apa namanya? Spot sembahyang, spot pertapaannya ke Bu Iwa bisa dibilang inilah titik paling akhirnya di darat sebelum dia menuju ke Nusa Penida ya. Ini di daratan Bali. Bentar takar dulu karena di belakang ada orang sembahyang, nggak kurang etis juga kita serong aja di situ. Kurang baik. Nanti takutnya ini pindah aja di situ. Sini aja loh. Sini. Ya ada orang sembahyang. Nah sini loh. Kan kelalawari kayak tuh sini. Nah gini tuh, ini loh. Nah, aku nggak ngomong, gak enak buri. Masuk nyiliti orang sembahyang. Diulang mana nggak apa-apa. Gak usah, justru poin spontanitasnya itu. Ya memang ini teman-teman barusan ada. Kita juga harus menghargai. Agak nggak baik juga ada orang sembahyang kita di belakangnya lagi terus benar-benar ambil video kan kurang etis. Ini barusan direcord nggak? Nggak. Ini tetap record. Ya. Nggak apa-apa nanti digerak-gerakin gitu ya dok. Ya karena gimana pun juga Pura Gua Lawa ini merupakan salah satu pura yang cukup dihormati. Nanti adalah sesi bercerita tentang Pura Gua Lawa. Balik lagi tadi pertanyaan Mas Genta mengenai titik Gua Lawa sebagai titik serah terima sebelum akhirnya nyebrang. Harus akhirnya nyebrang ke Nusa Penida, nemuin siapa nanti ya kita besok coba
cari, ungkap, tapi mungkin yang kita sampaikan akan agak-agak tidak sevulgar video sebelumnya. Mungkin kayak teman-teman kan kayak penasaran ya, penasaran dari kemarin bilang guru besar Nusantara itu sopo siapa ya. Ya itu tetaplah biarlah menjadi misteri aja. Maksudnya nggak ada apa ya Mas ya, nggak ada profitnya juga untuk kita ngasih tahu. Mbak udah dikasih tahu ya itu biarlah tetap menjadi misteri aja. Justru teman-teman mungkin ya kita harus cerita bahwa kita sendiri sih sebetulnya ngalaminya justru pada di titik yang shock, kaget. Kok iya ternyata gini lah. Mungkin ya alangkah bijaknya kalau memang tetap menjadi rahasia sosok namanya apa segala macam, karena ternyata kita nemukan sendiri di titik-titik yang nanti kalau saya ngomong mungkin kurang ini, kalau Mas Genta yang ngerasain, karena kita ngerasain bareng-bareng. Mas Genta ngerasain tuh kita mau kayak orang Jawa mau denger-denger, aduh kok gini banget ya, mosok ya kebetulan, mosok kok jeru banget, pasti berarti yang kita bahas ternyata jeru banget, dan ternyata kok yo dan itu benar. Tokoh beliau-beliaunya kok beliau kan lama-lama merinding juga, mesti kita waduh jangan-jangan ini sengaja dihilangkan untuk ditutupin gitu. Jangan-jangan video kita buat ini juga salah kok, makin terungkap. Jadi untuk nama dan blegere wujudnya ya wis mending rahasia wae lah ya. Ya, tapi siapapun tokohnya ya teman-teman semuanya. Maksudnya itu tidaklah apa ya, penting sebenarnya untuk dicari-cari enggak, tapi kalian coba untuk ambil kearifan ilmu yang beliau turunkan, kan kayak dari Gua Garba, sosok Kebo Iwa menempa dirinya dan mendapatkan apa, kan berarti kan menempa sabarnya. Di sana dia menempa sabar, di Gua Gajah dia mendapatkan kekuatan yang maha fenomenal gitu kan. Di Pura Gunung Kawi dia mampu menyempurnakan teknik undaginya. Terus kita di mana? Kalau ngomong undagi serem kita soalnya nemuin itu ya ada lah, karena dia juga berjuru ke apa? Dewa arsitek surga ya. Begawan Wiswakarma. Kalau saya tidak salah nyebut ya. Begawan Wiswakarma. Wes gak usah terusin, gue ketemu ya. Gue jadi teman-teman jadi nyambung. Ya cukup itu aja. Pasangannya Begawan itu siapa? Karena kita juga nggak sengaja nemu. Bicaranya jauhan kita itu di depan pintu ternyata. Waduh ngeri lah. Wes gak usah dibahas itu lah, terlalu ini. Karena proses ini Mas Genta ngerasain juga. Mesti kita ngerasain yang benar-benar nampak jelas duduknya mana kita duduk. Melukat di mana gimana ya. Bahkan Mas Genta sekarang posisinya itu dapat julukan Master of Melukat. Kita santai yo, pengen gak terlalu tegang, soalnya dari kemarin kita tegang banget. Jadi ibaratnya kalau ketemu tempat melukat melukat. Kan ngeri guys. Dari ngeri ya itu sih. Ya mungkin nanti aku tuh sebenarnya nggak begitu fokus Mas, kayak dari tadi kok entah kenapa. Jadi nggak tahu apa, aku yo kena, tapi nggak sih dari terus dari tadi kita pas baru masuk, habis itu yang kena kan dari atas ke bawah yang jatuh. Nah, ini aja masih kena, datangnya dari mana? Jatuh yang dapat tainya apa kotoran ketelalawannya yang jatuh ke Mas Genta. Oh mungkin Mas Genta itu kalau kita bicara masa rantai panganan, salah satunya kan ya kelelawar mungkin dimakan ular, mungkin Mas Genta dianggap sebagai ular atau ada ular di dalam Mas Genta. Bisa nanti dibahasnya malah melebar. Itu sih gitulah. Itu sih tambahin Mas ke Bu Iwa sebelum belum kita nanti lanjut ke kita akan ngundang ini, maksudnya kita tidak akan sebagai warga pendatang, kita tidak akan mengungkap sejarah Gua Lawa dari sisi sejarah. Kita cukup bercerita tentang Kebo Iwa. Biarkanlah nanti Mas Panca dari Taksu Poleng yang akan bercerita tentang sejarah Gua Lawa. Alangkah lebih bijak jika memang yang bercerita itu benar-benar dari teman-teman kita yang di sini ya. Dikarenakan juga terkait dengan budaya dan kepercayaan. Takutnya kalau kita bicara ada keseliu salah, nanti ya rame. Mending kita cari aman aja lah. Cari aman lah. Terus nih, terus melanjut lagi tentang cerita tentang Kebo Iwa, kayak itu kan di daratan mungkin beliau sudah menempa ilmunya sebegitunya, dan ya mungkin memang sudah waktunya Guru Besar Nusantara yang di darat mengaturkan pendidikan selanjutnya untuk Guru Besar Nusantara yang ada di mungkin di lautan, kalau saya nggak salah ngomong. Ya betul. Ya mungkin ini hanyalah halusinasi kita ya Mas ya, kayak nggak
serah terima kayak ya wes lah kalau memang benar begitu kan. Beliau kan waktu itu ditugaskan memang untuk ditempa sebelum menjadi Mahapatih kerajaan ya. Patih kerajaan. Jadi mungkin sebelum kamu menjadi patih ya setidaknya kekuatan lautan kuasailah juga kayak gitu. Itu kalau itu udah jadi patih. Udah jadi patih. Oh. Jadi kalau kita tahu memang Keboyo pas udah jadi patih kan sering topo kan Gua Garba kan second home-nya dia. Sudah jadi patih itu second home sudah. Jadi memang dia di tempat-tempat terus. Dan dia juga maksudnya secara fisik ke Gua juga berkali-kali juga. Nanti ke Senapati dia juga berkali-kali. Maksudnya proses penempaan itu nggak kita bayangkan kayak jangan dibayangkan kayak tripnya kita ya, sementara sekali datang sekali sakti datang ya nggak gitu. Masih bolak-balik. Kita hanya mencarikan titik-titik dan itu yang apa ya, yang mampu kita datangi secara jarak dan waktu sih. Sebetulnya masih banyak temannya masih banyak. Yuk lanjut. Ya tapi ya tentang apapun itu siapapun sosoknya ya nanti kita ikuti sembari perjalanan waktu besok kita akan bisa menidai Mas ya. Karena di tempat itu sangat-sangat epic, mungkin ya beberapa istilah-istilahnya masih familiar dengan ada yang di Jawa. Iya. Dan pasti besok di tempat kita ada satu tempat yang memang sudah menunggu Mas Genta, yaitu Melukat. Kan ada tempat itu. Stres guys. Melukat. Aduh. Tadi malam kita ada, nanti lah sesi lain kita cerita ya. Sesi lain cerita. Untuk cerita kayak Keboyo udah dulu ya. Udah dulu, habis itu langsung aja dipanggil Mas Panca. Mas Pancanya. Panca. Saya sorry ya kalau manggilnya agak romantis teman-teman, karena kita sudah hampir seminggu 6 hari. Ya, melewati berbagai kita ketawa, adegan romantisme yang terekam dan tidak terekam. Sini duduk. Biar ngerekam. Satu. Duduk mic-nya. Aku aja yang di samping. Kamu di tengah. Di tengah. Mic-nya aku. Grogi sama suhu-suhu. Buat teman-teman yang belum tahu saya ulangin, ini Mas Panca dari Jero Panca dari Taksu Poleng. Guru saya kalau di Bali saya itu selalu berguru sama beliau. Kan kamu yang tanya kan? Iya. Mengeluhkan. Enggak, jadi teman-teman ini mungkin daripada kita mungkin salah tentang sejarah yang lebih detail tentang Pura Gua Lawa, kalau jujur dari saya pribadi pengen tahu aja sih Beli Panca kayak Gua Lawa tuh sebenarnya tempat apa, keistimewaan yang ada dalam gua. Sejarahnya dulu lah, sejarahnya dulu lah kayak gitu. Di sejarah Gua Lawa itu kan ada 2 versi Mas ya. Dia ada 2 versi. Yang pertama dari Lontar Usana namanya. Usana Bali itu bahwa Gua Lawa itu adalah sebagai arah tenggara lah. Tenggara jadi setana Mahesora, beliau sebagai Dewa Mahesora, sebagai penerang jalan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua itu dari Prakampa Gunung Agung, bagaimana diyakini bahwa di sini tempat bersemayamnya kepala naga Basuki. Basuki ya. Jadi ada tiga naga mitologi Hindu, ada Basuki, Anantaboga, dan Tatsaka. Jadi Basuki itu adalah penguasa lautan atau air. Jadi air konsepnya seperti itu, bahwa kepalanya itu ada di sini dan ekornya ada di pura Gua Raja di Gunung Agung. Gua Raja di Gunung Agung. Jadi karena pada saat gempa 1917 kalau nggak salah itu ada gempa, tertutup lah. Tapi dulu kalau ada di dalam berarti yang tadi kita lihat itu tertutup tertimbun pas karena gempa ya. Biasanya kalau pas di sana dulu seperti erupsi Gunung Agung, kesini keluar asap lagi. Iya. Kalau cerita-cerita banyak itu sih, cerita folklore. Makanya kan dulu pernah tokoh-tokoh kita berbicara masalah presiden lah. Di luar Soekarno kan Gus Dur juga pernah kesini kan sampai viral gitu kan. Sebenarnya konsepnya kalau di Bali Mahesora tuh senjatanya tuh adalah dupa lah. Mungkin saya bilangnya halus saya mirip simbol Monas kan ada api yang membara lah seperti itu. Ini kalau mau takkan dulu tiap hari sekarang kalau jalan kita jadi sering ngomong, kalau saya ngomong wah ini halus, saya nggak usah ngomong halus, udah saya gitu aja lah, bahaya saling main aman ya. Sama suhu soalnya nggak enak nanti. Jadi konsepnya sebenarnya bahwa ya istilahnya bisa dikatakan lah feeling kalau kamu halu feeling saya ada suatu kekuatan besar di tempat ini sebagai istana. Di sini ada juga sebagai istana lautan lah, lautannya di penguasa Bali juga istana di sini. Kemudian diyakini kalau orang Bali kan habis kremasi, habis ngaben harus ke sini dulu, baru ke pura-pura lain. Sebagai istilahnya, karena konsepnya gini,
orang Bali itu jadi konsepnya kan dari gunung nih. Sebelum mereka nasi dia pasti akan ke laut. Jadi konsepnya makanya disebut dengan Rubinide. Tengahnya. Jadi sebelum kembali dia ke alam dewa kan di gunung itu sebagai alam dewa kan. Harus ke sini dulu. Istilahnya sebagai registrasinya lah. Kalau baru ke tempat-tempat lain. Terus ke tempat-tempat lain ini ya. Itu apa, ini mungkin pertanyaan saya sebagai awan dari Jawa, apa itu juga yang membuat Lembu Kuturan kalau nggak salah juga mungkin menemukan ini akhirnya membangun ini? Kalau beberapa sejarah kan menuliskan jadi, itu. Sejarah itu kan di perjalanan di prasasti banyak Udayana bahwa Lembu Kuturan memperakasai untuk memperbaiki. Ya memperbaiki lah. Dan kayaknya memperbaiki. Terus salah satu keturunan beliau yang Dayang Nirata kan juga napak tilas ke sini lagi. Memasang Patmasana atau apa gitu lah. Saya juga kurang paham betul ya. Ya, Patmasana benar. Berarti kan beliau semuanya juga mengakui sebetulnya kan tempat ini memang. Jadi lah kalau di Bali ini sebenarnya pintu juga ada hubungannya dengan pantai selatan. Kan posisinya ini di selatan. Pintu dengan pantai selatan Bali. Pantai selatan Bali kita berbicara karena kan gini, Bali itu kan Pulau Bali, jadi selatannya tuh ada di sini. Dan titik ini sebagai pemujaan Dewa Baruna lah. Di Bali seperti itu. Oke. Kalau tadi pertanyaan tentang sejarah, saya mewakili Sobat Awam misalnya yang pertanyaan berdasarkan artikel internet. Beli saya ini kalau ya aku kan sempat baca-baca juga, konon katanya di dalam Gua Lawan ini juga ada kadang sering muncul penamakan hewan unik seperti kelelawar yang beda warna dan burung lah atau mungkin sosok ular yang katanya raksasa. Itu apa juga menjadi perwujudan simbol dari spirit baik, energi baik yang dari tempat ini? Jadi gini, konsepnya bahwa seperti katakan tadi sini kan ada Ruabineda masih ada Ruabineda, artinya dualitas yang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya kalau kelelawar dengan ular itu kan memang tidak pernah akur. Tapi bukan aku sih ngomong lu bro. Guru kita yang bicara lu bro. Makanya konsepnya kalau sini kan kelelawar itu sangat diistimewakan sampai dibuat di Paduraksi lah, di pintu Gapura. Harus ada kelelawar, memang ada kelelawar warnanya yang kuning agak keemasan juga ada, sama yang putih. Kemudian ada ular itu sebenarnya visualisasi daripada naga Basuki. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin apa gini loh. Kalau beliau berwujud naga mungkin orang-orang tertentu seperti Mas Gaduh yang mampu melihat, atau Mas Genta lah yang mampu melihat. Tapi kalau berbentuk naga, tapi kalau beliau mewujudkan diri dalam bentuk ular kan semua orang awam termasuk saya mampu melihat. Oh ini loh penggambaran naga Basuki seperti itu. Itu sebenarnya. Beli Panca pernah melihat apa? Ular sancanya lah, bukan naganya si ularnya. Seperti itu. Mas Genta sudah terjawab ular sama kelelawarnya. Nah, kalau kelelawar mitologi Bali, kalau orang yang kena kotoran kelelawar ini terus-terusan ya. Yang sebelah kita duduk bertiga nih misalnya. Yang satu yang kena cuma satu orang terus artinya apa? Kalau di Bali kita berbicara lah cepat dapat jodoh. Wah, Bali. Ini jangan bohong loh. Serius, tak kasih londarnya. beneran. Kalau sudah dapat jodoh mau dapat lagi. Enggak tahu. Mau nambah. Berarti dapat lagi ya. Kalau di Bali lah seperti berarti itu tadi kan binatang apa untuk binatang berarti kan ular perwujudan naga itu ya ular naga lah. Habis itu kelelawar putih beda warna. Kalau burung di dalam? Burung tuh belum pernah saya. Jadi ada yang pernah cerita sih tadi ya, katanya ada yang ketemu burung. Sekarang kita inilah sekalian bukan. Saya ngeliatnya burung. Di dalam yang ujung tadi bola. Kalau burung ini, jadi gini, saya kita melihat dari sudut pandang Mas Panca. Maksudnya saya semua mewakili Sobat Awam di Bali. Saya ingin benar-benar bertanya dari sisi mitologi Bali, sisi pengetahuan agama, budaya dan sebagainya terkait seperti itu. Jadi tadi pas kita masuk di ujung kan terowongannya naik, itu naik. Itu burung segini cuma. Tapi gue ya kayak bingung gitu dong. Di atasnya kelelawar kan banyak. Ini pertanyaan menjebak lah. Enggak. Konsepnya seperti ini, Mas. Kalau burung kita berbicara dulu dia di luar pada mistik lah, di luar pada mistik. Setiap ada upacara yang namanya Ikelar Daseludro itu sekitar 100 tahun sekali di Besakih harus menggunakan yang namanya burung Garuda. Dan dengan sendirinya pasti akan datang dari arah sini. Itu yang pertama. Kemudian Baruna itu identik dengan Wisnu. Kendaraan Dewa Wisnu adalah burung Garuda. Ada apa dengan burung Garuda dan Lambang saya nggak tahu. Dan Basuki juga perlu Wisnu kan ya? Ya Wisnu juga Mas. Basuki juga Wisnu soalnya.
Kan kalau Makanya di dalam tuh ada tirtu. kalau Antoboga Brahma Antoboga Brahma Tatsaka Siwa. Tatsaka Siwa. Jadi kan sini juga Wisnu. Ya mungkin nggak tahu itu halus saya lagi teman-teman. Saya tadi ngeliatin burung. Kalau Mas Genta, Ini lihat. kita bertiga masuk soalnya, masuk ke dalam gua. Jadi Kalau di dalam sih aku nggak ngeliat apa-apa. yang tadi, Oh, itu kan waktu tadi berdoa di situ. oh di Brazil. Ini aku nggak tahu ya, ini nggak tahu ya. Kalau aku kan cerita, kalau ngelihat wujud-wujud aku nggak ngeliat. Tapi ketika berdoa kayak, ya kayak dibalut pertama ya. Ini pertama kayak dibalut hitam, terus balut sini mata. Aku yakin itu bukan biasa ya karena aku lihat bawah terus gitu kan. Itu cahaya, tapi habis itu udah putih itu kayak dari sini ke sini. Ser, dan berhenti di sini. Awalnya aku takut. Suruh melukat. Kalau sebenarnya kalau di Bali kita kupas Bali ya kan. Ya kita ini karena kita posisi lagi di Hitam Bali. itu sebenarnya bukan selalu ke negatif. Ah. Hitam itu adalah juga warna Dewa Wisnu, pemelihara. Seperti itu. Jadi ada sesuatu di dalam tubuh mungkin yang harus dipelihara. Yang dia harus dibersihkan supaya cepat ketemu tai kelelawar. Atau ada sesuatu kan konsep Dewa Wisnu kan maksudnya mitologinya memang memelihara atau ada sesuatu yang mungkin dari Mas Genta yang memang Mas Gentanya harus tetap fokus. Ini ada sesuatu ya masalah baik buruk intinya sudah dikode. Silakan kalau buruk silakan berarti melukat terus kan biar cepat ini. Kalau enggak ya ini gitu kan. Itu sih ya tapi monggo lah ini. Kalau tadi masalahnya tahu apa? Habis baca ini yang itu yang dari yang didapat doanya dari yang suatu tempat itu tadi kan mau dibacain di sini. Saya nggak bilang tempat mana, tempat ini. Terus tadi apa? Gimana? Nanti aja lah. Nggak boleh ngomong di sini. Nggak boleh ngomong di sini. Sama orang kayak kita cukup. Kalau orang kita kan ini ternyata kalau di ini memang ini ya, maksudnya adatnya atau sopannya memang itu nggak boleh dibilang situ atau kenapa? Gini kan soalnya kan ini kan publik. Takutnya nanti di saat orang itu membacakan beliau datang nanti kan tujuan mintanya hilang. Oh iya. Jadi kalau hilang. ini kan kunci. Kalau didoakan cepat jadi kan sesuatu yang didapatkan dengan cepat jangan bagus dipegangnya dulu. Tapi nggak usah dijawab itu, saya cuma tanya gini. Berarti tambahan doa yang dari tempat itu diaplikasikan di sini dibacakan bagus ya? Bagus. Oke, wis itu aja dijawab. Udah nggak ada kali jawab apa. Dah, itu aja. Dah. Yang ini biarkan itu menjadi rahasia dan kan ini memang sifatnya kan konsep spiritual itu memang sifatnya rahasia dan masing-masing orang itu prosesnya pasti berbeda kan. Dan biarkan itu tetap menjadi misteri dan rahasia semesta. Bijak seperti itu. Aku bisa bijak banget loh ya. Apakah kalian tahu maksud dari obrolan ini? Kalau kalian nggak tahu kasihan. Kalau nggak tahu malu. Santai loh teman-teman, santai. Wis. Oh iya, kita klarifikasi juga bahwa kita tadi masuk ke dalam kita memang dapat izin ya. Izin dan itu jarang-jarang dapat izin. Nah, itu kita dapat izin dari juru mangkunya dan juga beliau Pak direkturnya juga. Direktur yang mesti yang pengelola ya, pengelola. Istilahnya apa ya kalau di bahasa Balinya? Pengelola leluhurnya dia dulu diberikan mandat oleh raja untuk menjaga pura ini. Ya, untuk nguri-nguri lah, untuk nguri-nguri, melihara dan sebagainya. Jadi kita memang sudah dapat masuk, jangan sampai nanti teman-teman mikirnya, dan jangan juga terus pas kesini teman-teman tanpa minta izin langsung main masuk, jangan. Maksudnya di sini kita cuma mau menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, dimana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, tetap mengikuti sopan, adat, istiadat segala macam. Saya aja di Bali, Mas, udah berapa kali kesini, baru hari ini. Kemarin dulu pertama belum masuk berarti. Luar izin. biasa Mas Genta ya, Pak. Ya efeknya Mas Genta ya kayaknya. Kan ya. gini juru mangkunya tuh memintakan izin sama beliau, katanya kelugra istilahnya beliau suka diizinkan untuk kita masuk. Oh gitu. Kalau itu nggak boleh. Oh berarti harus tadi aja kan ada orang aben. Itu kan upacara besar menggunakan bandan besar kan di luarnya. Oh berarti sebenarnya kayak seperti kita bisa masuk. Jadi beliau dulu masuk, istilahnya komunikasi kalau diizinkan baru kita boleh. Oh, berarti kita sangat beruntung sekali. Iya. Mungkin orang Bali tadi kan beli komang juga asli sini. Udah umurnya sekitar berapa 3 bulan nggak pernah masuk kan. Bapaknya tuh diturun cuma 2 kali loh. Waktu pembugaran sama lunas itu aja. Yang dipercaya leluhurnya untuk melihara ini pun cuma 2 kali seumur hidup di sini. Baru pas mugar sama pas melihara tadi. Tapi tadi kita nggak sampai masuk ke dalam sih. Ya maksudnya tapi sudah cukup lah. Udah di mulut gua yang ini sudah sangat terwakili. Itu pun juga belum. Ya, tapi terus jangan juga buat teman-teman yang
saking penasnya pengen masuk terus mencoba untuk lobby sana sini karena itu pasti juga ada timbal baliknya juga ya Mas Panca ya. Itu kan istilahnya saya juga dari dulu nggak apa namanya lah malu untuk mengatakan ingin masuk. Tapi tadi iwangunya kalau mau masuk ayo mari kita antar kok. Tiba-tiba kenapa saya disuruh masuk gitu. Oh mungkin karena sama Mas Panca Mas Yanto gitu juga. Nggak mungkin. Yes. Itu sih. Iya sih Mas, kita malah aja. Ya. Ini titip dong pesan buat khususnya buat anak muda Bali. Ini kita karena kita di Gua Lawa terkait Gua Lawa, pesan buat teman-teman di Bali anak muda apa deh? Terus khususnya buat teman-teman Bali. Kalau yang di luar Bali itu nanti urusan Mas Guntur. Yang khususnya yang di Bali. Jadi gini mungkin terkait spiritual, sejarah dan budaya. Ya kalau spiritual serius nggak begitu bisa lah, istilahnya mungkin ke sejarah lah. Ini untuk teman-teman mungkin generasi muda lah, pada khususnya lah kita berbicara gali lagi potensi-potensi sejarah-sejarah yang ada di Bali, pada khususnya lontar-lontar yang ada di Bali. Jadi jangan pernah takut dengan statement belajar lontar itu gila. Kalau kita mau belajar lontar asalkan step by stepnya nyambung, tidak akan gila seperti itu. Mungkin kalau mau istilahnya saya cuma bisa ngasih tahu bagaimana cara belajar lontarnya supaya istilahnya izin membacanya gitu. Kan masih banyak ini misteri-misteri di Bali yang belum terpecahkan lah. Jadi teman-teman yang ingin belajar lontar dan sebagainya silakan hubungin tulisan di bawah ini untuk bisa menghubungi Mas Panca. Caranya baca lah, bukan. Iya, caranya baca. Silakan hubungin di bawah ini untuk bisa langsung menghubungi Mas Panca. Mungkin buat teman-teman yang lain yang ada di luar Bali, cobalah, dan nggak ada salahnya juga buat kita datang ke tempat-tempat yang mungkin sakral di Bali. Bukan berarti terus kita harus bergaya, tapi setidaknya kita datang, lihat, dan ya kita maknai bersama betapa indahnya perbedaan. Sebenarnya perbedaan selalu ada ajaran, ada filsuf kehidupan atau mungkin ideologi-ideologi yang bisa kita petik dari tempat itu kayak gitu. Entah itu baik atau buruknya, saya yakin nggak ada salahnya kita datang dan belajar, karena Bali itu luas, nggak sekedar tempat-tempat hiburan aja gitu kan. Wisata histori juga banyak juga, dan ya udahlah, sekali-sekali ketika nanti pariwisata sudah dibuka lagi, teman-teman bisa datang dan yuk kita maknai betapa indahnya perbedaan yang ada di Indonesia yang selama ini kita lupakan untuk kita pelajari. Kayak gitu sih teman-teman semuanya. Ya, dan juga saya akhiri perjalanan kita terkait dengan Setia Keboyo di Gua Lawa. Silakan pantau terus untuk kelanjutan ceritanya di tempat lain. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di perjalanan Bumi Nusantara berikutnya. Kini telah sampai pada waktunya Kebo Iwa menimba dari lain kebijakan. Dari satu guru besar ke guru besar lainnya. Layaknya filsuf tanah yang akan semakin subur oleh guyuran air, Alkisah Sang Patih akan kembali berlanjut dalam tempaan bijaknya samudera. Wih, lihat kamera di bawahnya. Wih, cakep loh. Wih, cakep. Dan inilah titik di mana memang Kebo Iwa akhirnya ditempa proses spiritual di bawah bimbingan Guru Besar Nusantara Penguasa Laut.